Om Swastiastu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali secara resmi meluncurkan gerakan Bali Bersih Sampah sebagai upaya konkret dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Nah, kegiatan ini diselenggarakan di panggung terbuka Arde Chandra Taman Wardi Budaya Art Center Denpasar pada tanggal 11 April 2025. Ya, pemirsa, acara yang dibuka oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dihadiri dan mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, tokoh masyarakat, kemudian perwakilan organisasi lingkungan, pelajar mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, pemirsa, gerakan Bali Bersih Sampah kita akan bahas di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Bapak Made Suparte SHMH. Beliau adalah anggota DPRD Bali 2024-2029 Komisi 1 sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Om Swastiastu, Pak Made Suparte. Kemudian sudah hadir pula Bapak Dr. DRS Maderentin APMSI, beliau adalah PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Rentin. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, terima kasih sudah hadir dan kami juga menghadirkan Bendesa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Ada Bapak Made Soekarto. Om Swastiastu, Pak Bendesa. Sehat selalu ya. Bapak-bapak, saya ke Pak Made Rentin dulu. Pak Rentin, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan Niki sendiri tentang gerakan Bali Bersih Sampah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan Bali Bersih Sampah itu sendiri Bapak? Ya, dari Karang terima kasih. Gerakan Bali Bersih Sampah adalah sebuah inisiatif bersama, tidak hanya semata-mata pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota seluruh Bali, tetapi harapannya bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Bali. Bahkan di saat launching di tanggal 11 April 2025 dengan kehadiran Pak Menteri Lingkungan Hidup, ini sebenarnya sebuah representatif keinginan gerakan tersebut menjadi kebijakan nasional. Jika kami merunut flashback ke belakang, ide percepatan penyelesaian permasalahan sampah di Bali sebenarnya ini sudah komitmen bersama oleh Pak Gubernur, bahkan pemerintah pusat pun memiliki sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Indonesia Bersih Bebas Sampah. Ya. Sejalan dengan kebijakan nasional, Bapak Gubernur di periode kedua ini menelurkan beberapa program PSPM, program strategis mendesak prioritas. Salah satu di antara 3 program tersebut, pertama penyelesaian permasalahan sampah. Yang kedua di sisi kemacetan, ketiga kaitannya dengan wisatawan. Gerakan Bali Bersih Sampah yang diinisiasi dan telah di-launching tanggal 11, esensinya untuk 3 hal, mempertimbangkan 3 hal Pak Made Karang. Pertama, bagaimana kita melestarikan 3 unsur utama di Bali, alam, manusia Bali itu sendiri, serta kebudayaan Bali. Yang kedua pertimbangannya adalah Bali sebagai destinasi wisata dunia. Sehingga siapapun yang datang ke Bali, lebih-lebih kita yang memang orang asli Bali, tidak hanya sebatas mendapatkan rasa aman tetapi juga nyaman, salah satunya dari ancaman permasalahan sampah yang ada di Provinsi Bali. Yang berikutnya yang ketiga adalah bagaimana kita melestarikan alam Bali untuk kebutuhan dan kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi existing yang terjadi, pengelolaan sampah di Provinsi Bali yang belum optimal, sehingga perlulah sebuah gerakan bersama yang Pak Gubernur sebut dengan Gerakan Bali Bersih Sampah. Esensinya ada 2. Pertama, bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber. Siapa penghasil sampah, dia harus bertanggung jawab dan menuntaskan sampah itu sendiri. Yang kedua, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Esensinya ada 2. Kemudian menyasar kepada 6 objek dari SE itu tersendiri. Yang pertama, lembaga pemerintah dan swasta ada di dalamnya. Kemudian yang paling krusial adalah desa, mungkin sampun rauh jero desa, kelurahan, desa adat. Kemudian ada Horeca Plus, Horeca itu hotel, restoran, kafe, mall, pusat perbelanjaan, termasuk toko-toko modern. Yang berikutnya adalah lembaga pendidikan, lembaga pelatihan.
Yang kelima adalah sektor pasar yang selama ini menjadi fokus perhatian kami adalah terutama pasar tradisional. Yang terakhir yang keenam adalah tempat-tempat ibadah. Tentu menjadi atensi kita di pemerintah daerah dengan semua jajaran. Keenam objek dan lokus itu menjadi harapan kita bersinergi bersatu padu untuk bersama-sama kita berkomitmen Bali bersih dari sampah itu sendiri. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Rentin, ada yang menarik sekali ketika kita berbicara tentang apa yang sudah menjadi esensi hingga dikeluarkannya kebijakan ini sendiri. Sebenarnya apa yang Bapak lihat tentang sebenarnya kondisi lingkungan Bali, kemudian terutama masalah sampah yang saat ini menjadi perhatian serius? Saya berbicara data. 2024 ketika kami tarik data dari SIP SN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Bali memiliki timbulan sampah 1,2 juta ton sampah dalam 2024. Yang persentasenya adalah 65% memang organik, dedaunan, sampah rumah tangga dan lain sebagainya. 17%-nya adalah sampah plastik yang tentu akan menimbulkan masalah lebih besar. Jika kita breakdown per hari, per kabupaten kota, per hari timbulan sampah di Provinsi Bali lebih dari 3.500 ton per hari. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit, di samping kita melihat beberapa tempat pemrosesan air, TPA, salah satunya Suung, kemudian ada beberapa TPA lainnya yang mendapatkan warning dari Kementerian Lingkungan Hidup di pusat, untuk mereka mengatensi dan mengoptimalkan karena disinyalir dengan menggunakan open dumping. Open dumping artinya sampah itu dibuang secara terbuka tanpa ada treatment yang diharuskan oleh regulasi. Oleh karena itu dalam waktu 2 tahun ke depan maksimal Kementerian Lingkungan Hidup memberikan warning kepada kita, open dumping sudah harus di stop, kembali kepada penerapan teknologi. Kita mempersiapkan waste to energy di Provinsi Bali. Bagaimana pengolahan sampah itu bisa menghasilkan energi untuk dimanfaatkan, salah satunya untuk listrik. Itu yang kami lakukan. Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana gerakan Bali Bersih Sampah tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya kita masih membahas tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Seperti yang disampaikan tadi, gerakan atau peluncuran gerakan Bali Bersih Sampah ini sendiri sudah dilakukan tanggal 11 April yang lalu dan bahkan mendapat apresiasi dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI tentunya. Pak Rentin, masih kita bahas tentang apa yang menjadi latar belakang sehingga dikeluarkannya gerakan atau peluncuran gerakan Bali Bersih Sampah sini sendiri. Dan tentunya masalah sampah di Bali sesuai data yang Bapak sampaikan tadi ini cukup mengejutkan kita juga tentunya. Dan ada yang menarik di sini juga Pak, programnya adalah pengelolaan sampah berbasis sumber. Ini seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Kita mengetahui ini kalau kita flashback lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur kita tentang peraturan gubernur yang sudah dikeluarkan ini sendiri mengenai sampah yang ada di atau permasalahan sampah yang ada di Bali ini sendiri. Ini belum cukupkah Pak? Iya, sejak 2018 di periode kepemimpinan pertama Bapak Gubernur sesungguhnya sudah sangat banyak regulasi yang dikeluarkan. Ada peraturan Gubernur 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Ada peraturan Gubernur 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Kemudian Jero Bendeso pasti memahami tentang keputusan Gubernur 381 2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber yang secara prinsip sesungguhnya berkeinginan pengelolaan sampah itu berangkat dari rumah tangga sendiri dengan esensi memilah mana yang bisa dituntaskan di rumah tangga masing-masing, sampah organik, dedaunan, sisa Banten, Canang dan lain sebagainya. Kemudian yang plastik yang bisa didaur ulang dan di treatment berikutnya itu dibawa terkumpul di tingkat desa. Di desa ini kan ada 2 unsur Pak di Karang. Ada kita pemerintahan desa dinas,
termasuk kelurahan, di sisi lain ada desa adat. Harapan Bapak Gubernur dengan beberapa amanat ini adalah kolaborasi dan bersinergi. Ketika di tingkat desa dioptimalkan dan digerakkan TPS 3R, ada kolaborasi antara dua unsur ini. Jika tempatnya disiapkan dari sisi desa adat, dukungan operasional termasuk pembiayaan dan pembangunan infrastrukturnya diharapkan didukung oleh desa dinasnya. Sejauh ini yang kami amati, di antara 1.500 desa adat, 716 desa kelurahan yang ada di Bali, belum terlalu banyak bisa membangun TPS 3R di satu sisi. Kalaupun sudah terbangun, pelaksanaannya belum optimal. Data yang kami miliki di DKLA Provinsi Bali, 290 TPS 3R sudah terbangun. Di antara 290 itu ketika kita persentasekan mungkin tidak lebih dari 75% yang bisa berjalan secara bagus dan optimal. Oleh karena itu dalam esensi SE, khusus untuk menyasar kepada desa, kelurahan, dan desa adat, diharapkan paling lambat akhir 2025 ini, pertama mengedepankan dan edukasi dan sosialisasi ke tengah masyarakat agar masyarakat kita terbiasa dan bahkan menjadi budaya dalam memilah sampah. Yang kedua sasarannya adalah bersinerginya desa, kelurahan, dan desa adat membangun TPS 3R. Tidak sebatas dan selesai sampai membangun saja, tetapi bisa menjalankan, mengoperasionalkan dengan baik sehingga sampah-sampah bisa tuntas di tingkat desa. Baik. Hanya residu saja yang bisa dibawa ke tempat pemrosesan air di TPA yang tersedia, salah satunya di TPA Sung. Ya, baik. Saya ke Bapak Made Suparte selaku anggota DPRD Bali Komisi 1 sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini sendiri. Tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak atau pemerintah Provinsi Bali melalui Bapak Gubernur Bali dengan SE yang baru saja kita ketahui SE nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah ini sendiri. Seperti apa dukungan pemerintah ataupun anggota dewan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dari Bapak Gubernur ini sendiri, Pak? Baik. Kami melihat bukan saja dari SE 9 2005, Gerakan Bali Bersih 2025, Gerakan Bali Bersih Sampah. Tapi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Pak Wen Koster ini sebenarnya kita apresiasi luar biasa. Jadi kami di legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama eksekutif, kami sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Rentin tadi. Oleh karena itu, kami melihat dari aspek yuridis itu betul-betul sudah diaktualisasikan bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena urusan sampah ini dalam konteks saya melihat dari konteks filosofi, yuridis dan sosiologi. Filosofinya ini jelas sekali tadi sudah dikatakan bahwa ekosistem alam manusia dan budaya Bali ini sebagai satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu dasar dari itu semua adalah Satkertih Loke Bali. Oleh karena itu visi Nangun Satkertih Loke Bali dalam konteks melalui pola pembangunan semesta berencana daerah ini luar biasa. Dari aspek yuridisnya ini filosofisnya betul-betul sudah diperhitungkan. Kemudian kami melihat juga bahwa dari aspek yuridisnya ini sudah dibuat sedemikian rupa bahwa bahkan begitu banyak regulasi yang kita buat bersama dengan eksekutif itu dalam konteks untuk Bali sebagai destinasi pariwisata ini betul-betul kita lakukan secara maksimal karena optimalisasi harus terukur. Oleh karena itu terkait peraturan-peraturan dibuat oleh Bapak Gubernur itu nyambung dengan Undang-Undang 18 2008 tentang sampah. Yeah. Kemudian tentang Undang-Undang Provinsi Bali 1523, PP 81 2018, PP 27 2020. Itu semua tentang gerakan bersih sampah. Oleh karena ini aturannya dulu yang saya kemudian sebagai dasar. Yeah. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, luar biasa beliau ini memang sudah aktif sekali mengawal Pak Gub. Jadi ada pergub-pergub yang kemudian dikeluarkan, ada Pergub 97 2018. Pergub ini bahkan pernah waktu itu digugat oleh produsen
sampah. Ini kan tentang penimbunan sampah plastik. Ya. Digugat, kita dimenangkan. Baik. Artinya kepentingan persoalan sampah ini menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, oleh karena itu di samping Pergub dikeluarkan, ada juga dikeluarkan keputusan Gubernur 381 tadi sudah disebutkan tahun 2001 yang kaitannya dengan jero bende syahadat. Kemudian ada juga instruksi Gubernur 8324 tahun 2001 yang sekarang juga ini SE. Bahkan SD ini saya lihat SE ini luar biasa. Apa luar biasanya Pak? Luar biasanya surat edaran Gubernur ini Gerakan Bali Bersih Sampah ini sangat komprehensif. Jadi dari aspek regulasi itu ini setingkat kalau saya melihat itu sudah melebihi Perda. Baik. Tinggal kita aktualisasikan saja nanti dalam Perda. Di samping Perda-Perda yang sudah ada yang kita punyai tentang sampah. Karena substansi daripada Pergub ini melibatkan semua unsur. Ya, melibatkan semua unsur. Dari itu misalnya ada kewajiban mulai dari pelaku usaha swasta, pemerintah, usaha, kemudian pendidikan, pasar, tempat ibadah yang seperti disampaikan tadi itu memang menjadi suatu hal yang memang sebagai objek harus terlibat semua. Yeah. Ini penting. Nah, kemudian kami melihat juga ada larangan dalam konteks surat edaran ini, ada larangan. Baik. Larangannya itu yang kami lihat yang paling utama adalah poin 345 itu terhadap produksi, terhadap pemasok maupun distributor maupun pelaku usaha terkait khusus mengenai sampah ini, dia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Karena ini hulunya. Ini sebetulnya perusahaan-perusahaan yang harus bertanggung jawab juga secara terukur. Karena dia mengirim plastik-plastik itu 1 liter ke bawah itu yang dilarang sekarang. Nah, ini betul-betul harus kita aktualisasinya, harus kita awasi dia. Kami dalam kewenangan konteks pengawasannya akan kami bekerja sama dengan eksekutif yang utamanya nanti Pol PP. Kita minta betul-betul mengawasi surat edaran Bapak Gubernur ini yang menyangkut soal larangan ini Bapak. Jadi larangan ini penting supaya terukur, dia harus menggunakan benda-benda plastik yang bisa cepat didaur ulang, tidak seperti sekarang. Itu kewajiban. Jangan pikir untungnya aja. Ini sudah jelas dalam surat edarannya Bapak Gubernur ini, dan kemudian beliau memberikan penghargaan juga kepada siapapun yang berbuat untuk sampah. Kemudian lagi kita lihat bahwa pemimpin ini harus terlibat. Maka semua kehidupan yang ada di Bali ini tidak lepas dari pantauan kita. Karena urusan sampah ini bisa dapat diselesaikan kalau sudah dilakukan secara bersama-sama, punya kewajiban, tanggung jawab dan bergotong royong. Jangan kemudian tidak ambil pusing. Ini tanggung jawab kita bersama, terutama yang saya tekankan ini kepada perusahaan-perusahaan produsen itu. Nah, itu tolong supaya betul-betul nanti mengikuti SD ini, jangan kemudian menempatkan air itu di botol plastik yang tidak bisa didaur ulang. Ini penting ini. Bila perlu kita akan cek, kita himbau nanti dan kita bisa perlu panggil. Nah, ini kalau kita melihat ke belakang lagi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak menyampaikan ini bahkan kebijakan ini sempat digugat kemudian dimenangkan. Nah, ini apakah sudah siap dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur ini sendiri sehingga banyak juga yang memberikan respon kontra, bisa dikatakan demikian. Toh banyak juga produk-produk lain yang berbahan plastik seperti kalau boleh saya sebutkan ini ada kosmetik, kemudian minuman lagi yang beredar sehingga dinilai tidak realistis seperti itu Pak. Kalau saya melihat bahwa sebagai seorang yang betul-betul memahami kewenangan pengawasan terhadap kehidupan di Bali ini, karena kita melekat sebagai anggota DPRD, saya yakinnya bahwa sudah ada jurisprudensi yang memenangkan regulasi Pak Gubernur ini yang sudah diuji di peradilan sampai Mahkamah Agung menang. Oleh karena itu siapapun sekarang produsen itu, apakah produsen terhadap kosmetik dan sebagainya, air dan sebagainya, harus betul-betul mengikuti, tunduk. Malu ini kalau sampai ini tidak mengikuti apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Karena itu tanggung jawab kita bersama secara moral, secara filosofis, secara sosiologis. Tidak mungkin orang di luar Bali yang kemudian ini harus bertanggung jawab. Semua yang ada lembaga maupun masyarakat di Bali ini harus betul-betul mempunyai kewajiban tanggung jawab yang sudah kita dikasih apresiasi. Jadi bisa dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi bisa dikatakan ini juga sesuai dengan misi dan visi dari Bapak Gubernur Koster Giri Niki sendiri. Untuk salah satu misinya yang saya pernah baca adalah mewujudkan Bali yang hijau, bersih dan indah, serta program kelima atau bidang 5 lingkungan, kehutanan dan energi Pak.
Bapak melihatnya? Iya, ini beliau konkretkan betul-betul. Baik. Jadi apa kata beliau, pikiran, ucapan dan tindakan itu sangat terukur. Satu kesatuan, maka itu apa yang beliau katakan seperti dibilang tadi Bapak Karang tadi, beliau uji sekarang ini. Ini menurut tanggung jawab kita bersama soal sampah. Kalau enggak kita di alam burlokan ini kan alam kebendaan. Kalau enggak kita punya kewajiban tanggung jawab terhadap bersih sampah, ini siapa lagi? Ini penting, makanya ini luar biasa. Kita apresiasi betul daripada kebijakan Pak Gubernur ini, Pak Wayne Koster. Karena yang ya kalau saya bandingkan beliau memang betul-betul peduli. Makanya beliau bisa sekarang wujudkan betul apa yang seperti dikatakan. Apa janji-janjinya, janji-janji beliau sebelum menjabat sebagai gubernur diimplementasikan sekarang? Diimplementasikan, diukur, diuji. Ya saya bersyukur sekali punya Bapak Gubernur seperti beliau. Dan kemudian ini Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya yakin luar biasa sering ini bekerja sama. Terus siang malam tanpa henti-henti kami pantau dalam aspek kewenangan pengawasan kami udah luar biasa. Kami kasih apresiasi. Ya, baik, seperti yang disampaikan tadi ada 6 lembaga kantor pemerintah swasta, salah satunya adalah Desa Adat. Dan kita sudah menghadirkan salah satu juru Desa Adat di Bali ini sendiri, tapi nanti kita akan rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana gerakan Bali bersih sampah. Masih kita bahas tentunya. Saya ke Juru Bendesa Niki sendiri, Juru Bendesa Batuyang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Bapak tentunya sudah mengetahui apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri. Bagaimana himbauan ini sendiri Bapak sampaikan kepada masyarakat Desa Adat Batuyang Niki sendiri, Pak? Om Swastiastu, pemirsa. Jadi di Desa Adat sebelum ada gerakan 11 April kemarin itu sudah melakukan langkah-langkah seperti menyusun paralel tentang sampah. Jadi urusan sampah ini sudah sejak lama, sejak Gubernur mengeluarkan surat edaran atau Pergub tentang penanganan sampah berbasis sumber. Itu sudah kami lakukan gerakan itu. Kemudian kami sebagai pemimpin di Desa Adat, selaku penglingsir, sangat berterima kasih kepada pemimpin Bali. Kalau tidak pemimpin yang tulus dan cerdas, tidak bisa beliau mengeluarkan ide semacam ini. Tetapi saran kami selaku penglingsir di Desa Adat, gerakan ini tolong terus menerus. Jangan hangat-hangat tai ayam. Karena implementasi pertama kami yang bersentuhan dengan krame, kami yang bersentuhan dengan masyarakat yang akan melakukan. Dan kami aktualisasikan surat edaran Gubernur nomor 9 2025 puniki. Seperti tanggal 18 kami mulai ada acara Desa Adat Mojaya Lembaga Adat. Kami sarankan tidak boleh memakai air minuman di bawah 1 liter. Kami sediakan galon, kami sediakan gelas kertas, kemudian kuenya pun kue harus berbahan alami seperti sumping, seperti bantal. Sudah akan dilakukan. Jadi kemudian tanggal 20. Jadi bisa dikatakan ketika menyuguhkan sesuatu yang untuk dikonsumsi tidak ada bahan plastiknya. Untuk di tingkat Desa Adat tidak bisa. Nanti kami teruskan ke tingkat Banjar. Jadi agar kebiasaan memakai plastik itu mengurang terus. Kemudian tanggal 20 hampir 1000 kakak kami turunkan jam 6 pagi membersihkan sampah di seluruh wewidangan khusus sampah plastik di wewidangan Desa Adat Batuyang tanggal 20 April ini. Jadi masalah sampah ini adalah masalah kita bersama. Juga masalah pemerintah. Tetapi kita masyarakat di Bali khususnya tidak boleh a priori terhadap pemimpin. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada menjerumuskan rakyatnya ke jurang yang tidak baik. Urusan sampah ini adalah urusan kita bersama. Karena seperti kami di Desa Adat membangun parahyang yang bagus, kalau tidak disertai dengan kesadaran masyarakat memelihara lingkungannya, notabene mubazir jadinya. Baik. Juru Bendesa, pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan terhadap masyarakat Desa Adat Batuyang Niki sendiri sehingga mereka betul-betul memahami begitu urgennya permasalahan sampah ini sendiri? Jadi di desa kami punya perangkat klien adat, kami mempunyai sabo desa, lewat di sanalah kami bersosialisasi. Karena sering masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sungai, kami sudah buatkan paralel. Siapapun yang melanggar, masyarakat lokal, masyarakat kami akan kenakan sanksinya. Berupa apa itu sanksinya, Pak? Sanksinya ada semacam kena denda misalnya 100 kg beras. Sudah kami tetapkan di paralel itu. Ada yang membuang sampah ke lintas desa. Orang bukan Batuyang membuang, kami denda 150 kg beras. Sudah ada di paralel kami. Hanya memperlu legalisir dari Dinas Pemajuan Adat saja. Jadinya langkah-langkah itu sejak awal kami sudah siapkan ketika Gubernur mengeluarkan Pergub tentang penanganan sampah berbasis sumber. Jadi ini tidak mudah kita lakukan, tapi harus perlahan-lahan dan yakin.
Karena menjaga Bali ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak PLH Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menjaga adat, budaya, manusia Bali, itu harus bersama-sama. Kalau ada tanggapan-tanggapan miring di media sosial yang terlalu a priori terhadap kebijakan pemerintah, kami orang pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Baik, nah seperti apa yang respon masyarakat, khususnya masyarakat Batuyang ketika mereka sudah mengetahui ini ada prarem tentang permasalahan sampah ini sendiri, sehingga mereka harus lakukan dengan mentaati prarem itu sendiri, bahkan ada sanksi yang menunggu kalau melanggar, seperti ini kan? Kalau respon masyarakat, kalau sudah namanya prarem itu mengikat secara hukum, itu undang-undang atau perda tentang desa adat. Kemudian yang diharapkan oleh masyarakat kami, ketika Bali Bersih ini gaungkan secara penerus-menerus, terutama leading sektornya kalah pemimpin-pemimpin ya, pemimpin Bali, pemimpin kabupaten, pemimpin desa, lurah, pemimpin desa adat, ini ke depan harus tetap dicarikan solusi. Kalau kami di desa adat sudah membuat tebel modern, desa dinas pun juga berswadaya dengan APBD-nya membuat tebel modern. Sangat-sangat efektif itu untuk menyimpan 50% organik itu. Sampah-sampah organik seperti busung, seperti daun kemboja dan lain-lain. Jika ini bisa digaungkan seluruh Bali, tebel modern ini sangat-sangat efektif memenuhi TPA-TPA yang ada. Jadi tebel modern dengan biayanya 1 juta, minimal ada 2 di satu rumah tangga. Sudah terbukti di desa-desa lain melakukan hal itu, seperti mana yang tersurat dalam SE Gubernur nomor 9 itu. Jadi hal ini harus terus-menerus. Kalau ini hangat-hangat tayayam, ini akan menjadi tantangan sendiri terhadap Pak Gubernur, terutama Pak Koster yang sudah sangat tulus mengayang untuk Bali. Saya ke wakil rakyat kita, Bapak Suparte. Ini yang menarik sekali, saya nggak mau nyebutin yang ada unsur ayamnya ya Pak ya, tapi saya pakai istilah lain nih sendiri Pak Suparte. Ini apakah kebijakan ini nantinya kencang di awal, kendor di belakang ini sendiri? Seperti apa pengawasannya nantinya? Karena ini kebijakan yang luar biasa, yang sangat terukur ya untuk kepentingan sampah. Maka itu apa yang dikatakan oleh Bapak Jero Bendesa Adat tadi itu sudah kita pastikan bahwa itu akan berjalan permanen. Saya istilahnya itu tidak ragu lagi, tidak ada istilah hangat-hangat tayayam. Jadi ini harus sebagai suatu regulasi dan sebagai suatu kewajiban masyarakat dan sebagai suatu tanggung jawab kita bersama sebagai manusia hidup di alam burloka. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita ini menyadari dan kita yakin bahwa urusan kebersihannya adalah urusan yang penting. Dimulai dari alam burloka ini. Kalau mau cari tempat yang bagus di alam lain, itu di burloka ini harus bersih-bersih dulu. Harus kita bersih dari diri kita sendiri. Artinya kita sembahyang juga untuk bersih batin. Dan secara fisik, kebersihan yang sekarang digaungkan oleh pemerintah Provinsi Bali, kami bersama eksekutif, ini betul-betul kita harus dukung 1000%, bila perlu dukung semaksimal seterusnya. Karena ini penting, ini dasar dari orang hidup. Maka itu saya sepakat bahwa terhadap kaitan bersih-bersih sampah ini, surat edaran yang keluar dari Pak Gub ini, kita punya kewajiban bersama untuk mensosialisasikan. Banyak masyarakat yang belum paham. Ini kan baru kerja berapa hari, berapa bulan. Tapi regulasi yang sudah dibangun oleh Bapak Wayan Koster dari kepemimpinan terdahulu, ini menyambung dan pemimpinan sekarang. Dan ini harus betul-betul dipahami, harus membumi dia. Membumi dia di masyarakat Bali. Bahwa kita melihat sampah misalnya di jalan, kita ikut bantu. Hal-hal kecil saja kita ikut. Kalau semua masyarakat ini sadar akan kebersihan, tidak pilih tempat dan waktu, saya kira clear. Tidak ada lagi ragu-ragu. Apalagi Jero Bendesa Adat dengan praremnya dan sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur bahwa harus dimuat regulasi di prarem yang lebih mengikat, yang mengajak masyarakat untuk betul-betul membumikan kebersihan sampah ini. Kalau dah itu bisa terukur ya dan kemudian berjalan secara maksimal, saya yakin Bali ke depan ini akan lebih dicintai baik oleh tamu-tamu kita dari dalam tamu lokal maupun tamu luar negeri. Jadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi sekarang ada kewajiban, ada pungutan wisatawan asing. Ini kan ada sumber dana lagi itu. Sumber dana lagi untuk kepentingan kesejahteraan Bali dan bila perlu juga untuk kepentingan yang terkait dengan bersih-bersih lingkungan ini di tempat-tempat tujuan pariwisatanya itu. Maka ini saya yakin bahwa ini tidak boleh berjalan setengah hati, tidak boleh berjalan separuh waktu, akan berjalan seterusnya secara permanen.
dan masyarakat kita bangun sekarang ini kesadarannya untuk sama-sama kita membersihkan diri kita, lingkungan kita dan alam Bali kita. Baik, Terima kasih. baik. Ini keyakinan dari wakil kita nih yang harus kita dukung tentunya. Ya. Nah, Pak Rentin, kalau Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah seperti Pak Jero Bendesa katakan ini, kalau kita berbicara tentang masalah sampah, bukan hanya masalah sampah itu urusan pemerintah, tetapi masalah kita bersama. Dan program yang dicanangkan dengan program Bali Bersih Sampah Niki sendiri ini seperti yang Bapak sampaikan ini, 1, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan 2, pemberantasan penggunaan plastik sekali pakai. Wah, ini kalau kita boleh di Zoom nggak? Bapak juga sudah membawa tumbler, ini komitmen yang sangat luar biasa sekali, bisa menjadi influence bagi masyarakat tentunya Pak. Yeah. Yang jadi pertanyaan, ada lebih nggak Pak satu Pak? Ada, untuk Madikarang ada, bahkan banyak ada stok di kantor. Ya, seperti apa Pak? Bapak melihatnya Niki sendiri Pak, dengan apa yang sudah dilakukan pemberantasan penggunaan plastik sekali pakai, kemudian programnya sendiri. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Iya, tepat sekali jika melihat stakeholder yang memberikan dukungan, baru di Bali ada dukungan komprehensif bahkan dari unsur TNI Polri. Dalam launching itu sendiri tidak kurang dari 800 babinsa dari unsur TNI, 800 babin Kamtimas dari unsur kepolisian, itu bersatu padu bersinergi dengan juru desa adat, kepala desa perbekal lurah di seluruh Bali. Kita berkomitmen bersama-sama, yuk sama-sama tuntaskan permasalahan sampah di Provinsi Bali. Oleh karena itu tidak salah jika pemerintah pusat mengapresiasi kita di Bali. Bahkan ada bocoran yang saya dengar, launching secara nasional kan belum. Jika sebelumnya ada planning akan dipusatkan di salah satu provinsi bukan Bali, sempat saat itu dipilih di Jawa Barat, tapi dengan launching yang kita lakukan tanggal 11 April 2025, pemerintah pusat berkeinginan Bali bisa menjadi pilot project, bahkan percontohan untuk gerakan Bali Bersih Sampah. Kenapa tidak launching untuk tingkat nasional dipusatkan di Provinsi Bali? Sebagai dinas yang secara teknis membidangi untuk pengelolaan sampah, kami di Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sesungguhnya sudah mempersiapkan Tahura di Ngurah Rai yang merupakan lokus showcase G20 di saat perhelatan event internasional. Sedang kami persiapkan untuk tempat pelaksanaan launching secara nasional. Tinggal kita menunggu bagaimana keputusan dari pimpinan tertinggi kita di Jakarta, apakah memang benar akan ditempatkan di Provinsi Bali. Di samping memang saya harus memberi apresiasi kepada juru desa adat. Di tingkat desa sebagai garda terdepan, harapan kami bisa berkolaborasi berbagai unsur. Juru desa adat, perbekal, ada lurah, disupport penuh oleh beberapa perangkat yang ada di tingkat desa dan kelurahan termasuk desa adat. Ada dukungan secara fisik dan personil dari jajaran TNI dan Polri, Babinsa, Babin Kamtimas. Harapannya sesegera mungkin, terutama yang sudah dioptimalkan TPS 3R-nya untuk dioptimalkan pengelolaan sampahnya, yang belum segera bentuk dengan mengedepankan tagline Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Ini harapannya ada unit pengelola secara khusus pengelola sampah di tingkat desa kelurahan bersinergi dengan desa adat. Saya kira itu deh. Berarti apa yang sudah dilakukan desa adat, contohlah desa adat Batuyang ini sendiri sebagai barometer bagi desa-desa lainnya untuk melakukan hal yang sama untuk penanggulangan sampah, seperti itu Bapak harapannya? Harapannya iya, dari data yang kami miliki tadi saya sudah sebut dari sekian ratus desa, kelurahan dan desa adat yang ada di Provinsi Bali, 290 yang sudah bersinergi memiliki TPS 3R ini, tentu secara jumlah masih sangat jauh dari harapan kita. Harapannya seperti apa maksimal? Harapan Bapak Gubernur di samping seluruh desa kelurahan dan desa adat memiliki TPS 3R, mereka mengoptimalkan secara maksimal pengelolaan sampah di tingkat desa dengan tagline tadi. Oleh karena itu ada target 2025 ini, kesempatan bagi beliau-beliau semua. 1 Januari 2026 kami akan melakukan evaluasi desa yang memang bagus tata cara pengelolaan sampahnya dan telah bersinergi dengan baik. Kan Pak Gubernur sudah menjanjikan disiapkan penghargaan berupa reward dengan besaran jumlah yang telah ditentukan oleh Bapak Gubernur. Saya kira itu. Baik. Berarti apa yang menjadi permasalahannya Pak? Dari 290 TPS 3R ini sendiri hanya 75% yang berjalan.
Banyak hal, di satu sisi personil, di sisi lain dukungan penganggaran, di sisi lain juga yang paling prinsip adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita. Baik. Ini kan merubah mindset perilaku. Oleh karena itu kami di DKLA Provinsi Bali ketika tadi ada komitmen dan bahkan dukungan dari sisi legislatif, ada keraguan dari Jurubende Desa Adat agar gerakan ini tidak hanya semangat di depan saja tetapi akan down dan turun di berikutnya, kami memberikan semacam penguatan bahwa gerakan ini akan konsisten kita lakukan dengan sekurang-kurangnya. Ini dikeluarkan beberapa regulasi mulai dari Pergub dan sampai dengan surat edaran kan sebagai sebuah payung hukum dan guidance buat kita semua. Oleh karena itu saya memotret dan memetakannya ada 4 tahapan untuk kita bisa kepada kondisi ideal. Sekarang pertama kondisinya dipaksa dulu. Kemudian setelah kita dipaksa akan terpaksa untuk melakukan itu, apalagi ada kewajiban dan ada sanksi di sana. Kemudian tahap ketiganya akan menjadi terbiasa. Harapan kita semua pemerintah daerah terutama kami di DKLA menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan menjadi budaya. Tahapan-tahapan ini yang sedang kita berproses, sedang lakukan. Mari secara bersama-sama, kalau saya sering mengistilahkan, yuk menjadi kesadaran kolektif bahwa permasalahan sampah adalah masalah kita bersama. Tidak hanya semata-mata pemerintah daerah, lebih-lebih DKLA Provinsi Bali dan teman-teman kami di Kap Kota seluruh Bali. Demikian deh. Baik. Terima kasih Bapak. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana gerakan Bali Bersih Sampah Niki sendiri? Jurubende Desa, kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi sendiri, ada yang menarik sekali juga tentang mindset masyarakat. Seperti apa yang dilakukan dari Desa Adat sendiri untuk mengubah mindset masyarakat bahwa kalau masalah sampah ini benar-benar sangat urgent untuk lingkungan di Desa Adat sendiri, Pak? Terima kasih Pak Karang. Jadi cara mengubah mindset masyarakat ini memang perlu waktu dan perlu sosialisasi yang sering dan rutin. Contoh masalah pemilahan. Karena kunci sampah ini selesai adalah memilah. Negeri Jepang yang sudah maju, kebetulan saya punya anak di sana, dia masih memilah. Di Bali inilah yang kita sulit, terutama di tempat kami. Tetapi dengan mungkin bukan hanya di Batuyang saja Pak, di beberapa tempat juga seperti itu masalahnya. Tapi dengan keyakinan Bali Bersih ini ada semacam spot semangat. Kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi? Itu prinsipnya. Karena Pak Gubernur sudah menerapkan ajaran karma yoga di Hindu. Niskamo karmo ini diterapkan. Bekerja tanpa ada hasil yang diharapkan. Hanya Bali yang bersih. Jadi kami dengan tekun tiap Sabtu Minggu ke depan ini sosialisasi kepada Krama Istri, kan ada Paikatan Krama Istri ya di Desa Adat. Jadi agar selalu memilah sampah. Kalau tanpa memilah, sampai kapan sampah ini tidak bersih. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Pak PLT Kehutanan dan Lingkungan Hidup tadi, kalau TPS 3R itu menurut kami, kalau di desa kami akan kesulitan membuat itu. Pertama, lahan tidak ada. Wilayah kami adalah wilayah heterogen, kaum pendatang yang banyak. Kalaupun dipaksakan TPS 3R, baunya akan menyengat seperti kasus di bypass ini, akan ditutup seketika, biayanya banyak tapi ditutup. Kami akan mengefektifkan Tebo Modern berkolaborasi dengan desa dinas. Seperti apa konsep Tebo Modern itu sendiri yang harus diketahui oleh masyarakat, Pak? Tebo Modern sudah teruji di Desa Cemenggon. Jadi pertama satu buis ditanam dengan kedalaman 2 meter. Jadi semua organik masuk ke sana, tulang-tulang ikan, tulang lendeng masuk. Sekian bulan dikasih air sudah hancur, kita angkat sebagai kompos dan tidak membau ke desa lain ataupun ke tetangga lain. Kalau pemerintah serius, saran kami sebagai pengelingsir Desa Adat, Tebo Modern inilah support secara finansial. Di seluruh Bali. Dengan hentikan dulu proyek-proyek yang tidak terlalu penting di Kabupaten Gianyar misalnya. Janganlah membuat gedung-gedung yang mewah dulu. Seperti kantor bupati 3 triliunan. Inilah support kalau serius menangani sampah. Supportlah Tebo Modern dari 200 ribu kakak di Gianyar itu tidak lebih dari 200 miliar. Itu kecil uang dari APBD 2 triliun. Jadi arahkan fokusnya ke sana dulu. Kalau tanpa pemerintah yang ikut campur juga lewat membantu tentang TPS akan sulit juga Tebo Modern itu terwujud. Karena pemerintah saat ini tidak boleh menggaungkan saja, harus ada timbal baliknya. Proyek Tebo Modern tahun ini kita anggaran 300 miliar. Yang lain corek dulu. Menurut saya di Desa Adat. Agar Pak Bupati mungkin bisa tahu keinginan rakyat itu gitu di bawah. Pak Kadis, seperti apa tanggapannya? Iya, Tebo Modern efektif iya.
Bahkan kalau data kami di DKLH tidak hanya sebatas 50% sampah organik bisa tuntas di Tebo Modern, bahkan 2/3-nya. Sekarang Pak Sekda kami di Provinsi Bali memberikan pressure dan penegasan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bali, paling lambat akhir April seluruhnya telah memiliki Tebo Modern. Kemarin kebetulan launching di kantor BPBD Provinsi Bali, tempat tugas saya di Penitip, dan selanjutnya seluruh OPD wajib memiliki Tebo Modern. Jika melihat aspirasi yang disampaikan dari Jero Beneso tadi bahwa pemerintah daerah peduli terhadap kondisi dan membangkitkan bagaimana memfasilitasi warganya untuk membangun Tebo Modern, beberapa strategi kita kedepankan. Boleh berharap untuk mendapatkan sokongan dari pemerintah provinsi melalui kucuran APBD dengan berbagai ketentuan yang ada. Yang paling kita dorong dan kita harapkan adalah kemandirian kabupaten kota yang ada di seluruh Bali. Kami contohkan Badung, kemudian Kota Denpasar dan beberapa kabupaten lainnya. Badung mulai tahun lalu sudah mendorong melalui APBD-nya secara khusus digelontorkan anggaran untuk pembangunan Tebo Modern. Saya kebetulan tinggal di salah satu desa di utara Badung di Kecamatan Mungui, Desa Urdibuane. Melalui APBDes telah dianggarkan per rumah disiapkan 1 sampai maksimal 2 Tebo Modern. Ini tentu sangat membantu, tidak hanya semata-mata menunggu dan berharap dari support pemerintah Provinsi Bali. Ketika mampu mandiri seperti Kabupaten Badung, kenapa tidak lakukan secara mandiri fasilitasi masyarakatnya untuk Tebo Modern. Baik, Jero Bendesa, tentunya dengan apa yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Niki sendiri atau SE Niki sendiri, tentunya sekali lagi akan ada komentar pro dan kontra. Nah, ada juga yang menganggap bahwa kita akan tahu Bali ini selalu penuh dengan kegiatan upacara, kegiatan adat Niki sendiri. Nah, banyak yang ada yang mengatakan apakah ini bisa mengganggu kegiatan upacara adat di Bali atau sebaliknya seperti itu. Contohnya saat ini kan musim nikah seperti itu. Statement itu saya kira ngawur itu. Di desa adat tanpa air kemasan kecil pun orang bisa. Wedang kan, ada ngewedang kan. Kemudian kebijakan melarang AMDK di bawah 1 liter itu sudah kebijakan sangat tepat memikirkan generasi 50 tahun lagi. Saya sangat setuju sebagai desa adat itu harus diperketat. Harus diperketat. Harus diperketat dan harus diberi sanksi seperti kata Pak Dewan tadi. Dia sebagai penyuplai sampah di Bali dia harus bertanggung jawab, tidak boleh keuntungan aja dipikir. Bukan hanya memikirkan keuntungan. Ya betul. Jadi mereka harus berpikir panjang bagaimana Bali, alam manusia Bali ini bisa asli dan tetap menjadi lirikan wisata dunia. Baik, Pak Made Suparta, ada yang menarik juga ketika Bapak Gubernur mengatakan ini anggota Dewan juga bisa menjadi pelopor bagi masyarakat untuk mengetahui ini loh yang benar-benar kita lakukan untuk kepentingan Bali kita sendiri, terutama masalah sampah Niki sendiri. Contohlah ketika reses turun ke daerah masing-masing, itu juga menjadi poin penting harapan Bapak Gubernur agar menjadi contoh bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan teman-teman di Dewan Pak? Ya, ini benar seperti disampaikan tadi. Jadi apa yang dikatakan untuk mengaktualisasikan surat edaran Bapak Gubernur nomor 9 tahun 2025 ini, kita sekarang tinggal mengaktualisasikan dan mengeksekusi dan penuh kesadaran bahwa lahir daripada poin ke-8, itu ada poin ke-8 daripada surat edaran Bapak Gubernur ini bahwa ada pemimpin harus bertanggung jawab. Nah, ini salah satu. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa surat edaran ini betul-betul luar biasa, komprehensif, lengkap. Ya, lengkap, semua hadir terkait kesadaran untuk kewajiban bersih-bersih sampah Bali. Oleh karena itu kami di lembaga legislatif sebagaimana dikatakan juga tadi itu setiap kegiatan-kegiatan lapangan yang kami turun ke bawah untuk bertemu dengan masyarakat di bawah dengan kegiatan formal itu ya apa namanya itu apakah reses, apakah itu nyerap aspirasi, apakah itu uleman-uleman yang ketemu masyarakat, kami hadir di sana untuk tetap mensosialisasikan surat edaran ini. Kemudian kami menyampaikan substansi bahwa ada tanggung jawab kita bersama hadir dalam konteks bersih-bersih Bali ini. Sehingga kami sebagai pemimpin masyarakat di legislatif, seluruhnya kami sekarang ini sudah sadar betul itu bahwa kami punya kewajiban. Cara kami adalah dengan cara yang disampaikan oleh Bapak
Karang tadi, bahwa kami betul-betul tidak ada waktu yang kita sampaikan ke bawah kecuali terkait ini ketika kita turun. Nah ini tanggung jawab sudah disebutkan, tanggung jawab pemimpin ini. Baik. Jadi pemimpin yang di legislatif, eksekutif, pemerintahan swasta, pemerintahan negeri, Jeruban Desa Adat yang tadi di masyarakat, dan penekanan sekali lagi produsen. Nah ini kan sudah jelas ada larangan produsen. Ini betul-betul harus dihadar dia. Jangan sampai dia ini hanya mikir untung, Baik. tapi tidak mikir kewajiban. Termasuk tadi ada juga pemasok, ya, distributor, pelaku usaha. Jadi toko-toko itu harus betul-betul sadar. Baik. Kita minta kepada produsen sekarang tolong dong kalau jual kemasan di bawah 1 liter itu yang plastiknya bisa didaur ulang, bisa gampang itu menyatu sama alam. Baik. Jangan yang begini, bila perlu tolak ini kita, sama-sama kita buat gerakan menolak. Ya, komitmen yang perlu ditekankan di Ya, sini. itu. Pak Kadis, Oke. tentunya ada harapan dengan apa yang atau kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan ini sendiri, Pak. Pemerintah daerah tentu tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Oleh karena itu pertama sisi regulasi dan pengawasan beliau bapak-bapak kita di lembaga dewan kita harapkan. Kemudian dukungan terdepan akar rumput adalah desa, kelurahan, desa adat. Jeruban Desa telah bergabung hari ini. Kemudian di balik semua itu ada kunci krusial yang harus kita kedepankan, yaitu KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam setiap kesempatan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi selalu berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat agar ke depan harapan kita kondisi ideal adalah kesadaran kolektif untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam dan lingkungan Bali. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, kita harapkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan kebijakan atau peluncuran gerakan Bali Bersih Sampah ini sendiri, kita harapkan bisa melestarikan alam Bali yang tercinta ini. Sekali lagi terima kasih sudah sharing sama Diskusi Negara, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.